Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, masih membahas mengenai peradangan amandel nih. Tapi terlebih dahulu nih aku mau tanya dulu sama Dokter Else. Dokter, sebagai seorang ibu nih, gimana sih, apakah memang banyak nih yang terjadi pada anak-anak, mungkin teman-teman anaknya, atau mungkin juga ada beberapa pasien yang terindikasi radang amandel ini, dokter? Ya, memang benar ya, seperti disampaikan Dokter Sabri, kalau amandel ini banyak pada batita, terutama balita ya. Tapi kalau saya melihatnya nih dok, mungkin dianya yang paling banyak memang virus atau bakteri ya. Karena kan kalau di usia batita, balita itu ya, Rifah ya, dia itu kan memang aktivitasnya itu dia bisa dibilang lumayan hiperaktif ya kalau anak-anak umur batita, balita itu. Dan dia kan memang fasenya fase oralik, maksudnya dia suka memasukkan segala sesuatu yang dia temukan itu ke dalam mulutnya. Lihat memandangnya kenapa di segi anak-anak sih seperti itu. Dan yang kedua, kita tahu tonsil yang harusnya normal itu tadi kan sebagai bentuk pertahanan tubuh. Nah, kalau untuk yang batita balita dia belum sempurna nih imunitas tubuhnya. Makanya dia sering responnya itu di tonsilnya meradang dan disertai dengan gejala-gejala lain. Baik, jadi memang umum terjadi ya dokter ya. Nah, Dokter Sabriansyah sendiri nih, kalau itu kan banyak nih pada anak-anak, tadi juga dokter sempat menyampaikan. Kalau untuk orang dewasa sendiri itu banyak nggak sih dok? Oke, untuk dewasa yang saya lihat memang jenis kelamin itu perempuan saya banyak yang saya temukan di usia 30 ke atas itu mulai meradang lagi. Jadi rata-rata ketemu saya, dok memang saya sudah ada amandel kecilnya, kambuh lagi, itu dewasa di usia 30 tahun ke atas. Dari beberapa literatur yang saya baca, mungkin ya perempuan hormon pengaruh bisa, ya ketahanan tubuh juga bisa, mungkin makanan, kalau saya nggak tahu ya, kalau memang ibu-ibu yang sering nyicip-nyicip makan, apa nggak tahu saya, karena sering masak, itu belum tahu saya. Jadi dikatain dewasa itu sering terjadi, agak lebih kurang dibandingkan dengan anak-anak. Dibilang Dokter Elsa tadi benar ya, kalau anak-anak proses daripada imunnya masih belum lengkap, jadi proses pertahanannya juga ekstra lebih, terutama amandelnya nanti lebih dipakainya itu bisa pengaruh. Dan faktor anak-anak ya memasuki segala sesuatu ke dalam rongga mulut pengaruh juga. Dari makanan mungkin ibu dengan orang tuanya sendiri kan menjaga makanan anak itu sendiri, masak sendiri, jarang jajan malah ya. Jadi kalau faktor-faktor lain mempengaruhi lebih dominan, itu kebebasan anak yang pingin tahu tinggi tadi, masuk sesuatu semua di rongga mulut, itu pengaruh juga bisa. Jadi ini juga peran orang tua juga ya dokter ya, bagaimana bisa memberikan makanan terbaik untuk anaknya, kebersihannya terutama tadi ya dokter ya, dan hindari mungkin untuk jajan-jajan di luar. Iya benar. Baik dokter, boleh dilanjutkan lagi nih dokter? Kita lanjutin, ini gejala yang tadi kita jelasin lebih lengkap lagi. Ini ada keluhan sakit kepala, untuk orang dewasa itu ada sampai pasiennya sendiri perlu digopong, di pangku, jalan pun ada satu-satu Pak. Ada beberapa pasien saya nyeri, pusing dok, pusing terus. Setelah kita angkat di operasi, pasiennya ya seger, udah lagi digopong itu. Kalau jalan ada sampai digopong lah dulu. Ada satu pasien saya, ya pas sudah kontrol bagus dia jalan sendiri bagus ya. Jadi kemudian demam tinggi, demam ya proses daripada amandelnya itu meradang, jadi prosesnya reaksi daripada tubuh sendiri ya, itu meningkatkan suhu tubuh. Nyeri-nyeri daerah sekitar persendian ya, otot-otot itu kecil kemungkinan ada, terutama nyeri di tenggorok karena di lokasinya sendiri ya. Kemudian gangguan pernapasan ya, di mana THT itu sendiri bila salah satu THT-nya sakit, dia akan ikutan sakit karena memang satu kesatuan daripada mukosa, satu mukosa dia, satu sakit semua ya. Kemudian
gambaran lidahnya kotor, kayak ya orang sakit tipes ya, putih-putih, ini kuning-kuning ya. Kemudian ada nyeri di telinga. Itu nyeri alih di telinga karena beberapa otot di tenggorokan berhubungan dengan telinga. Sebaliknya kalau telinga nyeri, di otot di tenggorokan juga nyeri. Oke. Nah, pembesaran kelenjar. Nanti dari tadi Dokter Elsa ini konsul dengan saya, "Dok, saya kelenjar saya besar. Kita lihat dulu amandel enggak." Jadi kalau amandelnya gede, bisa menjalar atau menyebar ke kelenjar karena pertahanan tubuh di kelenjar sini juga ada. Nanti di sini akan teraba kelenjarnya. Ya, gede di sekitar sini, di bawah rahang bawah di sudutnya. Itu kalau memang amandelnya udah gede, rata-rata ke kelenjar juga. Itu dianjurkan juga untuk operasi segera juga karena udah penjalaran. Nih, jadi gambarannya gede. Aduh, salah. Nah, di kiri kanan rongga mulut kan. Nah, jadi proses daripada pembesaran dari ukurannya tadi, ya. Nah, ini pembesaran kelenjarnya di sini, pas di sudut rahang bawah. Ya, kalau sudah segede ini, rata-rata kelenjar submandibulanya, kelenjar bawah rahang itu akan membesar. Ini ukuran daripada ukuran stadium 3 tadi, ya. Kalau stadium 4 tadi udah tumburan dia, udah nutup benar. Jadi kalau tidur itu ada kesedek nanti, itu wajib operasi juga. Pengobatannya memang ada 2 cara ya. Memang satu medikamentosa, maksudnya itu kita akan memberikan pengobatan secara minum obat ya, yaitu ada antibiotik karena penyebabnya tadi bisa virus, itu antivirus kita kasih pada umumnya virus serangannya ya 2-3 hari ya akut ya Dokter Elsa ya. Yang biasanya kalau sering berulang sudah ada pembentukan detritus, mulutnya rongganya bau, ya kita berikan antibiotik ya. Demam ya tanda-tanda antipiretik yaitu demam tadi ya, anti demam. Kemudian anti radang, peradangan di sekitarnya. Non medikamentosa. Ini rata-rata saya belum ada penelitiannya. Harus banyak minum, makan makanan yang lunak. Ya, itu mungkin karena dia ada nyeri, itu dianjurkan untuk yang lunak-lunak. Memberi nasihat agar rangsangan yang dapat menimbulkan serangan tonsilit amandel itu sendiri, kayak tadi mencegah daripada MSG, pewarna pemanis dari luar ya. Itu jangan terlalu letih, lemah, kecapean. Jadi respon tubuh untuk pertahanan akan meningkat. Maksudnya non medikamentosa yang tidak saya ketahui itu misalnya, "Oh dok, kata orang minum ini bisa ngecilin amandel dok." Iya, gini dok, ini sembuh, nggak perlu operasi. Itu saya belum bisa ngomong dari segi mitos kata orang. Saya nggak tahu karena kalau kita pengobatan berdasarkan riset lah, penelitian. Oh ini harusnya bagusnya kayak gini, ya. Kayak gitu ya. Berarti ini secara medis gitu ya dok? Iya. Nah kalau untuk herbal sendiri ada nggak sih mungkin kayak banyakin minum jahe atau apa seperti apa? Tahan dulu tapi dokter nanti jawab setelah jeda vario berikut ini, tetap di Dokter Kita.